Kenapa masih ada aja orang yang bersikap fanatisme berlebihan terhadap para habib, terhadap para habaib yang mengaku keturunan Nabi itu? Jelas ini bukan dikarenakan dogma agama, dalil agama, doktrin agama, bukan. Jelas di dalam Islam itu dilarang bersikap fanatisme berlebihan ataupun ya gulu dalam Islam itu, atau bersikap berlebihan terhadap para habaib, terhadap para habib ini dilarang di dalam Islam. Jadi kenapa ada orang bersikap seperti itu? Ini dikarenakan satu kelainan mental. Apa itu? Inferiority complex. Inferiority complex. Akan saya jelaskan nanti. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan pertama tentang tidak dianjurkan ataupun dilarangnya kita bersikap fanatisme berlebihan terhadap para habib dan para habaib. Oke. Secara dalil agama jelas di sini tidak ada perintahnya untuk bersikap fanatisme berlebihan terhadap para habaib ini. Bahkan cenderung dilarang. Perhatikan hadis berikut ini. Nah, oke. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya Fatimah anakku mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Hadis ini bermakna tidak ada pengistimewaan status seseorang di muka bumi ini. Status manusia tidak ada pengecualian, pengistimewaan tidak ada. Kecuali Nabi itu sendiri dan kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu pun ada dalilnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di situ tidak dijelaskan orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, itu adalah keturunan Nabi. Itu tidak ada. Bahkan putri Nabi sekalipun, putrinya bukan keturunannya yang generasi keberapa, bukan. Putrinya sendiri Fatimah itu Nabi memposisikan di depan para manusia yang lain, pada umatnya yang lain, itu sama. Dalam status hukumnya itu sama. Bahkan aku sendiri yang akan potong tangannya kalau putriku itu mencuri. Itu artinya apa? Ini memposisikan semua manusia di mata Tuhan itu sama, kecuali orang yang bertakwa, karena itu ada dalilnya. Yang pertama. Kemudian bersikap berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada Habib Bahar bin Smith ini. Bahar ini kan ngaku cucunya Nabi. Itu sampai sujud-sujud loh. Nah, ini kenapa bisa begitu? Padahal jelas-jelas di dalam Islam itu dilarang bersujud kepada selain Tuhan, kepada selain Allah, itu sangat-sangat dilarang. Begitu loh. Ini jelas. Ini hadis Nabi, yang coba perhatikan hadis Nabi ini. Seandainya tidak dilarang, kata Nabi, bersujud kepada selain Tuhan, maka aku akan perintahkan bersujudnya istri kepada suaminya. Maksudnya di sini yang digaris bawahi bukan sujud tentang sujud istri kepada suaminya, tapi Anda pahami konteksnya ya. Konteksnya di sini adalah tentang larangan bersujud kepada selain Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh pengikutnya Bahar bin Smith ini sudah benar-benar keterlaluan, sampai sujud di depan di kakinya Bahar bin Smith. Yang dipermasalahkan itu bukan sikap menghormati, bukan sikap respect, ataupun bukan sikap mencintai keturunan Nabi. Bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah mental orang yang mencintai itu yang dipermasalahkan adalah mentalnya. Karena ketika mental orang itu sehat, ketika dia mencintai, maka dia akan mencintai dengan sehat, dengan baik, dengan masuk logika. Ketika dia menghormati keturunan Nabi dan dia bermental baik, bermental sehat, maka dia akan menghormati keturunan Nabi itu dengan baik, dengan logis, dan dengan sehat. Tetapi ketika mental orang ini bermasalah, maka dia mencintai, dia menghormati keturunan Nabi akan juga bermasalah, akan dengan cara yang salah, akan dengan cara yang tidak logis, seperti yang dilakukan orang-orang ini. Dia bersujud di depan Bahar bin Smith, yang mirisnya di depan ibunya dia tidak pernah begitu. Dia justru lebih mengutamakan keturunan Nabi daripada ibunya. Padahal di dalam hadis jelas ibu itu posisinya sangat sakral di dalam Islam. Bahkan ketika ditanya oleh para sahabat, Nabi menjawab,
ibumu, 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 bapakmu. Siapa yang harus aku hormati? Apakah ibuku atau bapakku? Kan para sahabat bertanya gitu. Maka Nabi menjawab tuh 3 kali ibu, 1 bapak. Itu sebenarnya derajatnya secara kesakralan. Ibu itu lebih sakral daripada keturunan Nabi sebenarnya, begitu. Nah, jadi di sini yang dipermasalahkan adalah mental seseorang. Karena kalau mental ini bermasalah, dia akan mencintai dengan bermasalah. Apa mental orang-orang yang bersikap fanatisme berlebihan terhadap Habib ini? Yaitu mereka mempunyai mental inferiority complex. Apa itu? Yaitu mental merasa diri itu rendah dan di hadapan orang, dan dia tidak bisa merasa percaya diri kecuali oleh bantuan orang. Jadi artinya dia menghadapi orang lain itu selalu merasa itu rendah terus gitu. Ini inferiority complex itu begitu. Nah, jadi dia butuh sandaran agar dia tidak merasa dirinya rendah. Makanya tidak heran kalau orang-orang pengikutnya ya kayak Bahar bin Smith ini, justru dengan dia bersikap merendah sampai sujud-sujud, itu yang buat dirinya pede. Pedenya apa? Wah, gua nih udah cintai turunan Nabi, gua nih udah hormatin turunan Nabi, gitu. Jadi dia merasa pede justru ketika dia itu merendah. Ketika dia itu sampai sujud-sujud ke Bahar bin Smith, justru dia itu merasa senang, merasa ada kebanggaan gitu loh. Nah ini nih, ini inferiority complex itu begitu. Lah, dari mana sih mental ini diwariskan? Ya sebenarnya ada pengaruh juga dari kita, negara kita dijajah kan sama berbagai macam negara. Ya yang paling lama itu Belanda, yang ada bilang itu sampai 350 tahun. Itu mewariskan Belanda, para penjajah ini kan memang menanamkan sikap inferiority complex ini kepada rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka tetap tidak bisa melawan, tidak bisa berjuang melawan balik gitu loh. Karena merasa rendah dirinya. Makanya orang-orang Indonesia gitu, kalau ada bule, mister, hormat, wah pada seneng hormat gitu. Ya itu karena warisan, inferiority complex ini warisan. Jadi Anda kalau masih bersikap fanatisme terhadap para Habib, sebaiknya Anda periksa deh mental Anda ke psikiater. Jangan-jangan itu bermasalah. Karena ini sangat berbahaya banget untuk kehidupan Anda, bahkan untuk kehidupan dunia dan akhirat gitu loh. Karena ada beberapa rule yang Anda langgar, baik itu peraturan di dunia dan peraturan menuju akhirat tuh banyak yang dilanggar di sini. Anda periksa aja tuh, itu bahaya kalau Anda masih bersikap seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahwasanya biaya untuk, ada hubungannya ya antara orang-orang yang bersikap fanatisme terhadap Habib dengan politik itu ada hubungannya ternyata. Nah, ternyata bisa mengurangi harga politik. Biaya politik ini bisa dikurangi oleh orang-orang yang fanatisme terhadap para Habib ini, sangat bisa dilakukan. Misalkan untuk menjadi anggota DPR itu, caleg itu biayanya sampai dengan 40 miliar itu minimalnya ya. Tapi ini bisa dibuat murah banget kalau Anda melakukan strategi dengan orang-orang yang fanatisme terhadap Habib ini. Jadi ini dia bisa mengurangi biaya politik nih. Bagaimana caranya? Nah, ini juga ternyata orang-orang fanatisme ini berbahaya juga untuk keberlangsungan politik Indonesia. Ya itu tadi, ini nih bisa bikin murah. Caranya begini nih. Kalau mau jadi anggota DPR misalkan ya, harus ngasih ke setiap warga ya katakan serangan pajar lah. Oh, di situ ada konstituennya misalkan 1 juta penduduk ya gitu. Harus setiap penduduk harus dikasih 100.000. Berarti habis berapa itu? Kan 1 juta kali itulah begitu. Ya pokoknya misalkan 1 miliar lah. Saya susah ngitungnya. 1 miliar lah. Nah, kalau Anda pakai cara menghubungi menghubungi Habib yang punya pendukung fanatisme ini, yang pendukung gila ini, itu lebih murah lagi. Misalkan si Habib ini punya pendukung 500.000 lah begitu, 500.000. Maka yang Anda cukup sogok, yang Anda bayar itu, ya Habibnya aja bilang. Ya, yang seharusnya kamu bayar satu-satu ke setiap orang, nah sekarang bayar aja itu Habibnya. Yang tadinya harus 1 miliar misalkan, bayar 100 juta. Nanti Habibnya itu bilang, ayo coblos si A. Oh, namanya udah fanatisme. Sekalinya ngomong coblos, semua itu pengikutnya bakalan nyoblos. Kalau nggak nyoblos diancam aja. Oh, kamu nggak cinta Nabi.
Gimana? Jadi lebih murah kan? Nah ini pula lah yang bikin rusak politik orang-orang macam begini. Karena apa? Dia itu taklid buta. Mencintainya itu dengan kebodohan. Akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin bodoh karena nyogok Habibnya. Begitu loh. Nah jadi mudah-mudahan ya saya hanya bisa berkontribusi dengan cara seperti inilah untuk sedikit-sedikit tidaknya mencerdaskan gitu loh kehidupan masyarakat Indonesia biar nggak bersikap bodoh lagi begitu loh. Ya bukannya saya merasa pinter sih, tapi menurut saya itu salah gitu loh bersikap fanatisme berlebihan. Maka di sini dengan kontribusi saya membuat video ini mudah-mudahan orang-orang Indonesia nggak sebodoh itu lagi gitu loh. Kalau masih ada yang masih protes, justru malah menghujat saya, ya sekali lagi Anda periksa aja itu mental Anda, jangan-jangan bermasalah.